Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami masih setia untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian mengenai kelapa sawit. Kali ini berkaitan dengan jumlah tanaman atau jarak tanam. Nah, jadi pertanyaan dari netizen itu tepatnya seperti ini pemirsa. Jadi Pak, luas lahan kami 19.000 meter persegi dan jumlah tanaman kelapa sawit saya itu 235. Nah, apakah ini kurang atau berlebih atau bagaimana? Setelah melihat video Bapak mengenai SPH yang sangat penting itu, maka kami jadi berpikir bertanya mengenai masalah ini. Nah, jadi masalah jumlah pohon per hektar ini menjadi sangat penting karena nanti yang akan salah satu yang menentukan produktivitas kebun kita. Jadi tanamannya kalau terlalu sedikit sayang lahannya, ya kan, sayang, sia-sia yang punya lahan. Harus jumlahnya harus pas. Kalau terlalu rapat, terlalu banyak juga merugikan. Bukan berarti yang semakin banyak itu terus semakin tinggi produksinya, untung, bukan, karena ada faktor pembatasnya. Apa itu? Nah, jadi nanti terjadi etiolasi sehingga bukan malah menaikkan, malah menurunkan. Nah, gitu. Jadi itu nanti kita hitung-hitung di akhir pembicaraan ini. Bapak Ibu pemirsa sekalian, nah, kelapa sawit itu termasuk dalam hal fotosintesis, itu termasuk dalam tanaman yang umum seperti yang lainnya, tanaman C3. Jadi menurut fotosintesisnya, tanaman itu dibagi menjadi 3 biasanya. Tanaman C3 itu lebih sederhana dalam proses fotosintesisnya. Kemudian ada tanaman C4, itu ada lagi. Kemudian ada CAM. Nah, jadi berdasarkan pola cara fotosintesis. Ya, kita penting lah nanti kalau menghafalkan yang itu. Tapi secara umum tanaman C3 itu yang lebih sederhana dan sebagian besar termasuk dalam C3. Yang C4 apa contohnya? Itu contohnya tebu, sorghum, jagung itu dalam fotosintesisnya C4. Kalau CAM, nah itu adalah nanas, tanaman sukulen, kaktus, itu tanaman CAM. Nah, itulah pembagiannya. Kita balik lagi ke kelapa sawit, bahwa itu tadi jumlah tanaman itu berkaitan dengan itu tadi fotosintesis itu tadi, nah, supaya pas. Nah, nanti hitungnya hubungannya yang tidak langsung dengan leaf area index (LAI). LAI-nya berapa sih yang pas? Misalnya 6,4 gitu. Itu ya supaya pas. Nah, nanti kalau belum menutup ya masih kosong-kosong sayang. Itu yang perlu dijelaskan. Nah, sekarang mengenai jumlah pohon itu tadi. Kalau kurang, ya sayang. Itu untuk mencapai ya perkalian, ya makanya kontribusi satu tanaman itu penting. Makanya tanamannya harus optimal. Terlalu banyak juga tidak betul. Akan etiolasi, kan begitu. Nah, sekarang kita hitung ya, apanya tadi. Kita tidak hafal. Tapi ini tergantung pada varietas yang ditanam, yang disarankan. Karena apa? Ada pelepah panjang, ada pelepah yang relatif pendek. Nah, yang relatif pendek itu biasanya saat ini itu populasi tanaman per hektarnya itu 143. Nah, nanti yang panjang 130-an lah itu. Jadi kita cek dari 19.000 meter persegi tadi itu 235 itu kurang atau berlebih begitu. Nah, tapi catatannya tadi ya,
varietasnya apa? Pelepah panjang atau pelepah pendek? Coba kita hitung, kita lihat. Jadi luas lahannya itu adalah 19.000 meter persegi. Artinya kalau dibagi hektar itu biar enaknya kita bagi hektar, bagi 1 hektarnya 10.000 meter persegi kan. Sama dengan 1,9 hektar sebetulnya. 1,9 hektar. Nah, dengan catatan, coba kalau ini pelepah pendek, dikalikan 143, 271 atau 272 tanaman. Berarti kurang banyak yang kosong-kosong gitu ya kan. Atau sudah mati harus disisip lah kan gitu. Ini kalau menggunakan tanaman pelepah pendek. Coba kalau kita lihat menggunakan apa namanya pelepah panjang 1,9 hektar dikalikan 130 247. Ini juga kurang ternyata. Jadi kesimpulannya 235 ini kurang. Jadi Bapak yang tanya ini mohon diperhatikan ini. Tanamannya 235 dengan 19.000 meter persegi itu kurang. Karena sudah kita cek baik menggunakan pelepah panjang maupun pelepah pendek itu masih kurang gitu. Dan ini tolong diperhatikan juga 19.000 meter persegi itu apanya lokasinya bagaimana, termasuk topografinya. Nah, topografinya mereng atau enggak gitu. Nah, kalau udah mereng-mereng kemungkinan juga bisa betul. Karena untuk mengantisipasi etiolasi tadi. Nah, itu untuk terlihat topografinya. Kemudian bentuknya bagaimana? Kotak sabun atau memang bengkok juga harus diperhatikan itu jumlah tanamannya. Karena mengganggu tetangganya, kemudian apa yang lain. Jadi dari beberapa aspek juga harus diperhatikan. Dari topografi kemerengannya berbukit atau tidak, kemudian dari apa varietasnya dan sebagainya. Karena tadi ya SPH stand per hektar itu sangat penting menentukan hasil itu tadi. Karena tanamannya harus optimal. Dalam 1 hektar jumlahnya cuma 100 ya kalah sama ya 130, 30 sendiri. Sementara beli lahan juga mahal kan gitu, beli lahan juga mahal. Oleh karena itu harus optimum menggunakan lahan ini dari segi jumlah tanamannya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak yang bertanya ini dan bagi yang lain mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.